Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini Minggu 14 Desember 2025 di New York jam 10 pagi lebih 21 menit dan dalam keadaan salju, turun salju, lebat banget. Dan ini adalah salju pertama di area rumah saya yang sangat lebat dan saya sangat excited untuk menyambut salju. Dan nanti setelah selesai khotbah saya mau main salju di depan rumah saya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang akan saya sampaikan itu saya berpedoman dengan surat edaran dari PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, dan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Siapa KWI? KWI ini mewakili seluruh umat gereja Katolik yang ada di Indonesia. Nah, dalam surat edaran ini, Bapak Ibu sekalian yang ada di layar ini 2 halaman, maka tema daripada perayaan Natal untuk tahun 2025 ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ayo bersama-sama saya ucapkan 2, 3. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga ya. Kalau kita mengikuti beberapa gereja di Indonesia yang sudah merayakan Natal, maka mereka kebanyakan memakai judul yang sama. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, waktu saya mendapatkan surat edaran ini, maka kemudian saya mulai cari tahu mengapa kok temanya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, setelah direnung-renungkan dan kemudian melihat situasi, kondisi yang terjadi di Indonesia maupun di Amerika Serikat ini, maka saya berkesimpulan begini, Bapak Ibu sekalian, ini memakai tema seperti ini yaitu karena melihat peningkatan yang terjadi dalam KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian juga angka perceraian, perselingkuhan, judi online. Ini sampai Pastor Benayanares ya beberapa hari yang lalu waktu ada bersama-sama dengan kita di retret maupun di New York sempat tanya ini yang namanya judi online ya, atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama judol ya. Judol ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi di Amerika Serikat juga. Dan ini juga menyebabkan kemudian banyaknya kehancuran atau keluarga menjadi rusak. Belum lagi yang namanya pinjaman online, narkoba, dan krisis ekonomi yang menekan banyak keluarga. Baik di kalangan orang percaya, maupun di kalangan orang-orang yang belum percaya. Apa yang terjadi itu ternyata jauh lebih besar dibandingkan masa-masa sebelumnya ya. PGI dan KWI, Persatuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, mereka melihat bahwa akar masalahnya yaitu keluarga kehilangan pusat rohani. Bersama saya ucapkan keluarga kehilangan pusat rohani. 2, 3, keluarga kehilangan pusat rohani. Kalau kehilangan pusat rohaninya, mereka berpusat kepada apa? Sekarang ini keluarga-keluarga ya dimanapun berada banyak sekali mereka yang berpusatnya pada uang. Bersama saya ucapkan uang. 2, 3, uang ya. Uang nomor 1. Ada yang jujur kepada saya, dia bilang gini, Pastor tahu nggak? Aku ini ke New York, aku ini ke Amerika ya. Bukan cari Tuhan, aku datang ke Amerika cari uang. Di Indonesia memang aku Kristen, tapi di sini terang-terangan aku cari uang ya. Nah,
akar daripada permasalahan yang begitu hebat yang terjadi di dalam keluarga, yaitu relasi tidak lagi dibangun atas kehendak Allah. Hubungan suami istri, orang tua anak, menantu mertua tidak lagi dibangun di atas kehendak Allah. Anggota keluarga lebih mengikuti keinginannya sendiri daripada mengikuti suara Tuhan, ya. Bahkan yang paling mengerikan, mereka menjadikan tontonan hiburan, entah itu di sosial media, ya, TikTok misalnya, dan kemudian Facebook, YouTube, apalah yang namanya yang ada di media-media itu sebagai tuntunan. Sementara Alkitab, sementara firman Tuhan yang seharusnya dijadikan tuntunan, tapi mereka jadikan tontonan, ya. Nah, PGI dan KWI mengambil tema ini dari kitab Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Yuk kita baca bersama-sama Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Apa yang nampak di layar ini diambil dari terjemahan baru Indonesia seri atau edisi yang kedua. Ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Cara bacanya, ingat, cara bacanya seperti apa yang diajarkan oleh Pastor Benaya Nares, ya. Baca bukan ngebut, tapi benar-benar baca sambil diresapi dan dipahami. Ayat 19, 23. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus dan seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Natal, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar perayaan kelahiran Yesus, tetapi Natal itu merupakan pernyataan bahwa Allah turun ke dunia dan hadir di tengah-tengah keluarga manusia. Yesus lahir bukan di keluarga kaya, Bapak Ibu sekalian. Bukan juga di istana negara atau di istana raja atau di kerajaan.
Tetapi Yesus lahir di tengah keluarga sederhana Maria dan Yusuf. Ini menunjukkan bahwa karya keselamatan Tuhan bergerak dimulai dari dalam rumah. Bersama saya ucapkan bergerak dari dalam rumah. 2, 3, bergerak dari dalam rumah. Dari relasi keluarga sebelum meluas ke bangsa-bangsa. Ayat-ayat yang baru kita baca menunjukkan bahwa misi keselamatan yang dibawa Yesus bukanlah konsep yang abstrak, yang susah untuk dicerna dan dilakukan. Tetapi nyata, personal. Karena itu dimulai dari tengah-tengah keluarga. Ya. Yang pertama, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita belajar ini. Kita harus ingat bahwa Yesus itu juru selamat. Ya, ayo bersama saya baca PowerPoint ini 2, 3. Ingat, 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 ada pentungnya 3 kali ya, supaya kita benar-benar ingat. 2, 3. Ingat, ingat, ingat. Yesus itu juru selamat. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kita harus ingat, 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 Yesus itu juru selamat. Apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, mungkin tentang kesehatan kita, tentang keuangan kita, tentang damai sejahtera, tentang hubungan, tentang apa aja. Kita harus ingat, 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 Yesus itu juru selamat. Ya, yang duduk dengan pasangannya atau keluarganya, ya, boleh tunjuk, ya, katakan ingat, 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 Yesus itu juru selamat. Sayangku, ingat, 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 Yesus itu juru selamat. Ya, juru masak itu orang yang ahli memasak. Ibu Yongki bisa memasak, tapi dia belum dapat gelar juru masak karena nggak terlalu ahli. Ahlinya bikin ayam tim, rendang, ya, itu hauce sencingping gitu ya. Juru rawat, orang yang ahli merawat orang sakit. Juru bicara atau spokesperson, orang yang ahli menyampaikan pernyataan resmi. Di Indonesia kita sering mendengar juru kampanye, yaitu orang yang bertugas melakukan kampanye. Kemudian juru selamat, yaitu orang yang ahli menyelamatkan. Juru masak itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Juru rawat banyak, juru bicara banyak, juru kampanye banyak. Juru selamat cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, Pastor Gilbert Lumwindong, wah dia paling suka bilang begini, nabi banyak, rasul banyak, pendeta banyak, guru-guru banyak, penginjil banyak, ya kan? Tapi juru selamat cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apa artinya juru selamat? Pribadi yang ahli menyelamatkan. Nah, Natal seringkali dirayakan dengan sukacita, ya, dengan lampu, lagu-lagu, dan hadiah. Beberapa teman saya dari Indonesia yang cukup diberkati hidupnya, ya, mereka sudah keliling setiap tahun merayakan Natal di berbagai-bagai negara. Dan secara jujur dia bilang begini, ya paling bagus merayakan Natal itu di NYC, di New York City, the city never sleep. Ore, bersyukurlah kita yang tinggal di New York. Katanya, kalau belum merayakan Natal di New York,
maka itu belum Natalan sesungguhnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Natal adalah saat juru selamat datang ke dunia. Natal adalah jawaban dari sorga atas masalah terbesar manusia. Sekali lagi, Natal adalah jawaban dari sorga. Natal adalah jawaban daripada Tuhan Allah atas masalah terbesar manusia. Ayo coba tebak, apa masalah terbesar manusia? Masalah terbesar manusia adalah DOSA, dosa, ya. Nama Yesus bukan nama biasa. Nama Yesus berasal dari Yesua. Artinya Tuhan menyelamatkan. Artinya Tuhan tidak hanya datang untuk hadir, tetapi untuk menyelamatkan. Alkitab tidak mengatakan Yesus menyelamatkan dari kesulitan saja, tapi yang pertama-tama Tuhan mau menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Dosa itu, Bapak Ibu sekalian, adalah akar kerusakan dalam hubungan suami istri, orang tua anak, menantu mertua. Dosa adalah akar kehancuran keluarga. Dosa adalah akar daripada segala kekerasan. Dosa adalah akar daripada ketakutan. Dosa adalah dasar daripada kematian secara rohani. Tanpa diselamatkan dari dosa, manusia tetap terikat meskipun hidupnya tampak baik-baik saja. Natal ini mau menegaskan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan perbuatan baik kita tidak bisa diselamatkan. Hanya Tuhan Allah yang bisa menyelamatkan. Saya pernah mendengarkan kesaksian daripada Bapak almarhum, ya, Ciputra namanya, almarhum Ciputra. Dia bersaksi begini, ya semua orang kenal, ya banyak orang yang kenal lah dengan Ciputra. Dia bilang bahwa dia adalah seorang yang sangat miskin dari sebuah daerah, dan kemudian karena dia pinter kerja keras, ya, dan kemudian dia menjadi sukses kaya raya. Dia bilang kekayaannya itu dimakan sampai 7 turunan nggak bakalan habis, ya. Tapi kemudian krisis terjadi, Bapak Ibu sekalian, dan tiba-tiba kekayaannya itu dari plus menjadi minus, Bapak Ibu sekalian. Dan dia bilang kekayaanku ini tiba-tiba habis lenyap dan utangnya itu menumpuk abijula. Dan kalau 7 turunannya suruh bayar utangnya, itu juga nggak bakalan lunas. Nah, pada momen seperti itu, kemudian Ciputra menyadari dia perlu Tuhan. Dia datang ke Tuhan, dia menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan kemudian hidupnya dipulihkan, dosa-dosanya diampuni, keluarga besarnya diselamatkan, dan kemudian dia menjadi jaya kembali, ya. Itu Tuhan Yesus juru selamat, ahli menyelamatkan, ya. Saya mendengar kesaksian dari seorang kawan saya, Bapak Ibu sekalian. Dia punya kakak, usianya pada waktu itu masih 2 tahun, ya. Tinggal di kota Surabaya, dan mereka ini adalah keluarga orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Satu kali anak laki-laki umur 2 tahun ini sakit parah, ya. Sakit parah dan hampir mati. Situasinya tidak memungkinkan bisa menolong anak laki-laki ini. Orang tuanya, khususnya mamanya, terus menangis, ya. Nah, di tengah-tengah tangisan itu, anak laki-laki ini bilang begini, umur 22 tahun, keluarga bukan Kristen. Mama, papa, kenapa kok tidak berdoa kepada Tuhan Yesus?
minta tolong kepada Tuhan Yesus. Orang tuanya kaget Bapak Ibu sekalian. Karena mereka keluarga bukan Kristen. Anak ini juga bukan Kristen. Tapi entah bagaimana bisa keluar perkataan seperti itu. Karena orang tuanya ini adalah guru Bapak Ibu sekalian. Jadi samar-samar dia tahu nama Yesus. Tapi minta tolong kepada Yesus itu gimana? Ya kan? Terus anak laki-laki itu bilang, berdoa kepada Tuhan Yesus. Maka ayah dan ibu ini yang nggak mengenal Tuhan, dia datang kepada Tuhan Yesus berdoa, minta kesembuhan buat anaknya yang hampir mati, yang umurnya 2 tahun itu. Dan kemudian keesokan harinya apa yang terjadi? Anak umur 2 tahun itu tiba-tiba aja kemudian mengalami kesembuhan dan masih hidup sampai hari ini. Itulah Tuhan Yesus Juru Selamat. Keluarga kami, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana Tuhan menyelamatkan keluarga Yosua Yongki Wiranegara. Akhirnya hubungan suami istri, orang tua anak, keluarga kami dipulihkan. Yesus sebagai juru selamat bukan hanya menyelamatkan dari satu aspek kehidupan, tetapi menyelamatkan secara menyeluruh. Bersama saya ucapkan secara menyeluruh. 2, 3, secara menyeluruh. 2, 3, secara menyeluruh. Yesus menyelamatkan dari dosa yang menjadi akar daripada segala kerusakan hidup. Yesus yang menyelamatkan dari perbudakan, baik dosa, ketakutan, maupun kebiasaan yang mengikat. Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita dari ketidaksetiaan, yang menghancurkan relasi dengan Allah dan sesama. Yesus menyelamatkan dari kehancuran hidup ketika arah dan makna hidup kita hilang. Yesus menyelamatkan dari kematian kekal, yaitu keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Dan secara nyata, Bapak Ibu sekalian, dalam kisah Natal yang tadi kita sudah baca, Yesus juga menyelamatkan keluarga Yusuf dan Maria dari kehancurannya. Tanpa kehadiran Yesus, keluarga Yusuf dan Maria bisa berakhir dengan perpisahan. Maria bisa dipermalukan, bahkan mati dirajam batu. Yusuf bisa kehilangan iman dan masa depan. Tapi itu tidak terjadi karena Yesus Juru Selamat itu hadir dalam keluarga Maria dan Yusuf. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang kedua, ketulusan hati menjaga keutuhan keluarga. Bersama saya ucapkan, ketulusan hati menjaga keutuhan keluarga. Sekali lagi 2, 3, ketulusan hati menjaga keutuhan keluarga. Matius pasal pertama ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Wow, coba baca satu ayat ini Bapak Ibu sekalian renungkan ya. Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Bersama saya ucapkan tulus hati. 2, 3, tulus hati ya. Tulus hati itu mencakup sikap hati, cara berpikir, keputusan, dan tindakan. Tulus hati itu artinya jujur, lurus, berintegritas, sesuai firman Tuhan, dan tidak munafik. Seseorang disebut tulus bila hidupnya konsisten antara iman kepada Kristus dan perbuatan. Sekali lagi, seseorang disebut tulus hati bila hidupnya konsisten. Bersama saya ucapkan konsisten. 2, 3, konsisten. Konsisten apa? Antara iman kepada Kristus dan perbuatannya. Fondasi
keluarga Maria dan Yusuf diperkuat bukan oleh keadaan, bukan oleh ekonomi, bukan oleh kenyamanan hidup, melainkan oleh ketulusan hati, dan tentu tadi yang pertama, oleh karena Yesus Juru Selamat itu hadir dan menyertai keluarga Maria dan Yusuf. Immanuel berarti Tuhan hadir dan berjalan bersama keluarga. Dalam dunia sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali keluarga rapuh karena tekanan ekonomi, karena media sosial, karena egoisme, dan juga karena tuntunan gaya hidup yang salah. Namun, keluarga yang dibangun atas penyertaan Tuhan, Immanuel, dan ketulusan hati, berarti keluarga itu memiliki fondasi yang kuat terhadap badai apapun. Allah hadir bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi untuk memampukan keluarga itu berdiri kokoh dan utuh. Rumah yang dibangun atas kehadiran Tuhan dan ketulusan hati tidak akan roboh, tidak akan runtuh, tidak akan tergoyahkan oleh badai apapun juga. Nah, orang yang tulus seperti Yusuf itu, dia nggak suka menjelek-jelekan orang lain. Dia nggak suka nama istrinya tercemar, meskipun istrinya hamil tanpa persetubuhan. Wow, itu susah untuk dimengerti, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang tulus itu sekali lagi tidak suka menjelek-jelekan orang lain. Kalau ada orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, maaf, itu namanya orang yang tidak tulus, ya. Bahkan saya juga heran kok ada ya orang itu sampai mengupload di media sosialnya, ya, ketika dia bertengkar atau jelek-jelekan orang lain, marah kepada orang lain, rasanya bangga. Kami suami istri bilang gini, kok nggak punya malu ya orang gitu ya. Dia pikir mempermalukan orang lain, padahal dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Waktu saya merenung-renung, kenapa ada orang suka menjelek-jelekan orang lain, melalui ayat ini saya mengerti. Karena orang itu tidak tulus hatinya. Tadi, apa itu tulus hati? Yaitu orang yang konsisten, ya, di dalam iman kepada Kristus dan tindakannya, ya, benar sesuai firman Tuhan. Itu orang yang tulus, konsisten. Orang yang suka menjelek-jelekan orang lain itu karena dia sedang menutupi kejelekan dan kesalahan diri sendiri. Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita ketemu dengan orang itu ya, ini kita orang BMC harus pinter ya kan. Oh, orang itu banyak salahnya, banyak jeleknya. Maka dia mau menutupi kejelekannya dengan cara menjelek-jelekan orang lain. Contoh paling jelas ya di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal berapa itu 40 dan selanjutnya itu kisah tentang Yusuf di rumah Potifar, Bapak Ibu sekalian ya. Kan jelas-jelas Yusuf itu orang yang tulus hati. Yang dijelek-jelekan sama istri Potifar siapa? Yusuf, sampai Yusuf masuk penjara. Kenapa istri Potifar menjelek-jelekkan Yusuf? Supaya tidak ketahuan kejelekannya. Ya, kembali kepada Yusuf tadi. Yusuf yang suaminya Maria. Yusuf suami Maria sebetulnya punya hak ya secara hukum dan sosial untuk mempermalukan Maria. Tadi saya sudah singgung. Maria itu sesungguhnya bisa dirajam batu, dihukum mati ya. Yusuf bisa saja membuka aib ini. Ia bisa membela nama baiknya sendiri. Namun ketulusan membuat Yusuf memilih jalan yang benar. Bersama saya ucapkan memilih. 2, 3, memilih. Banyak jalan yang bisa kita pilih Bapak Ibu sekalian ya. Dan Yusuf memilih menjaga martabat Maria. Menahan emosi, tidak membalas
kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas luka dengan luka. Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, ada orang-orang yang berbuat dosa kepada kita, ada orang-orang yang melukai kita. Please, Bapak Ibu sekalian, melalui berita Natal ini, jadilah kita pribadi-pribadi yang tulus hati. Orang lain berbuat dosa kepada kita, jangan ikut-ikutan berbuat dosa, ya. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak tulus, oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Pak, bagaimana praktek ketulusan hati dalam kehidupan sehari-hari? Paling gampang ya, dimulai dari mulut. Bersama saya ucapkan mulut, 2, 3, mulut, ya. Mulut ini ya kita harus belajar terus mengendalikan mulut. Seperti saya ini kan terus bertahun-tahun bergumul untuk mengendalikan mulut, mengendalikan perkataan. Ya saya bisa memilih kata-kata yang jahat, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak membangun ya. Tapi terus diajar sehingga kata-kata itu, kata Alkitab, adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang bisa meneguhkan orang. Pastor Benaya Nares sudah beberapa kali datang ke New York ya. Dari apa yang dia sampaikan, nubuatan-nubuatannya itu kan selalu menguatkan dan menghibur. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita belajar sekarang untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus hati seperti Yusuf. Ingat, waktu zaman Yusuf, Roh Kudus belum dicurahkan. Sedangkan kita yang hidup pada zaman ini, Bapak Ibu sekalian ya, Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus itu untuk apa? Untuk menolong kita, memampukan kita menjadi orang-orang yang tulus hati. Dan kita lihat, karena ketulusan hati daripada Yusuf, apa yang terjadi? Keluarganya yang hampir hancur itu diselamatkan oleh rencana Allah. Maria tidak dipermalukan, tetapi dilindungi martabatnya. Mari, ada orang-orang yang suka gemes, suka mempermalukan orang di depan umum. Ayo, inilah waktunya untuk bertobat. Ya, jangan kita bilang gini, lega aku, sudah marahin orang di depan umum. Enggak, orang yang suka marah di depan umum itu dipandang rendah. Ingat, apa yang ditabur pasti akan dituai. Sekali lagi, apa yang ditabur pasti dituai. Kalau kita suka mempermalukan orang di depan umum, tinggal tunggu waktunya. Pasti waktunya akan tiba, kamu akan dipermalukan lebih hebat lagi daripada apa yang kamu kerjakan ya. Karena ketulusan Yusuf, maka jalan bagi kelahiran juru selamat akhirnya tetap terbuka. Ketulusan Yusuf membuat Tuhan turun tangan lebih jauh. Karena ketulusan Yusuf, maka masalah tidak dibiarkan berkembang menjadi kehancuran. Karena ketulusan hati Yusuf, emosi tidak dibiarkan merusak relasi. Karena ketulusan hati Yusuf, ego tidak dibiarkan mengalahkan kasih. Ketulusan tidak menghilangkan masalah, tetapi ketulusan mencegah masalah itu menghancurkan keluarga. Ketulusan Yusuf menjadi pagar rohani yang menjaga keluarganya tetap berada di dalam rencana Allah. Dan yang terakhir, bagian yang ketiga, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Poin yang ketiga adalah ketaatan membawa terobosan. Bersama saya ucapkan 2, 3, ketaatan membawa terobosan. Sekali lagi 2, 3, ketaatan membawa terobosan. Seringkali saya katakan di dalam ketaatan ada berkat, yang tidak taat yang ada adalah hukuman. Matius 1 ayat 20 dan 24. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita ingat bagaimana ketika Abraham, bapak segala orang beriman, disuruh meninggalkan zona nyamannya. Waktu Abraham kemudian taat, kita tahu Abraham diberkati menjadi bangsa yang besar. Yosua, dalam kitab Yosua, waktu dia masuk ke tanah Kanaan, yang dihadapi pertama kali adalah kota Yeriko. Ketika Tuhan memberikan strategi yang tidak masuk akal, strategi yang nggak pernah dia pikirkan, nggak pernah dia lihat, nggak pernah terjadi. Tapi kemudian waktu Yosua taat kepada strateginya Tuhan, yang terjadi apa? Tembok Yeriko diruntuhkan. Petrus, murid-murid Yesus, adalah nelayan-nelayan yang handal. Semalaman pergi memancing, menjala ikan, tapi dia nggak dapat hasil apa-apa. Tapi waktu Petrus taat, kita tahu, maka jalannya menjadi terkoyak. Ikan-ikan itu kemudian masuk, Bapak Ibu sekalian, ya, dapat dijala oleh Yusuf. Yusuf menghadapi dilema yang besar. Secara logika, situasinya saat itu benar-benar memalukan. Secara sosial, reputasinya dipertaruhkan. Secara emosional, hatinya terluka. Lukanya tuh di sini, sini, di seluruhnya. Dia terluka banget. Gimana? Tunangannya itu Maria bisa hamil. Namun Alkitab mencatat satu hal yang penting dari Yusuf, yaitu taat. Bersama saya ucapkan taat. 2, 3, taat. Ketaatan Yusuf bukan ketaatan yang mengerti segalanya, melainkan ketaatan yang mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan ketaatan itulah terobosan Allah terjadi. Keluarganya dipulihkan. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, dalam berita Natal ini, mungkin kita sedang membutuhkan terobosan dalam hidup ini. Kita membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Inilah waktunya yang terbaik. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Natal tahun 2025 ini mengingatkan kita kepada satu kebenaran yang sederhana, tetapi sangat penting, yaitu keluarga membutuhkan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Di tengah tekanan ekonomi, konflik, tuntutan gaya hidup, dan derasnya pengaruh dunia, Alkitab mengingatkan bahwa ada 3 hal yang perlu terus dipegang oleh setiap keluarga Kristen. Yang pertama, ingat bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus bukan hanya hadir dalam perayaan Natal, tetapi dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa adalah akar dari banyak luka dan keretakan keluarga. Tanpa Yesus, keluarga mudah kehilangan arah. Dengan Yesus, harapan selalu terbuka. Yang kedua, ketulusan hati menjaga keutuhan keluarga. Ketulusan itu melindungi relasi dari kata-kata yang melukai, dari sikap yang saling menyalahkan, dan dari ego yang merusak. Seperti Yusuf, keluarga yang memilih ketulusan akan menjadi tempat yang aman dan penuh kasih. Ketiga, ketaatan membawa terobosan. Yusuf tidak mengerti segalanya, tetapi ia taat. Dan dari ketaatan itu Allah bekerja. Demikian pula hari ini, banyak terobosan dalam keluarga dimulai dari langkah ketaatan yang sederhana. Natal bukan hanya untuk dirayakan di gereja,
tapi untuk dihidupi di rumah-rumah kita. Ketika Yesus menjadi pusat ketulusan, dijalani dan ketaatan dipilih, keluarga mengalami penyertaan Allah yang nyata. Amin. Mari kita berdoa. Berkati setiap anak-anakmu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami tahu setiap kami dicintai dan dikasihi oleh Engkau. Bapa yang baik, kami tahu Engkau hadir untuk menyelamatkan keluarga setiap kami. Roh Kudus mampukan kami untuk bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dan kami juga mau serahkan ibadah nanti sore, ibadah raya, maupun perayaan Natal, anak-anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Berkati Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berkati Evangelis William Rainer dan Cecilia Rainer yang akan menghandle perayaan Natal untuk sekolah minggu, untuk anak remaja dan pemuda pada sore hari ini. Mari angkat kedua belah tangan kita, dan sekarang terima dengan iman berkat Natal dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati ekonomi keuangan kita. Bahkan Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kita. Kita yang sedang bergumul tentang surat-surat imigrasi, secara ajaib Yesus Juru Selamat itu membuat mujizat itu terjadi, sehingga engkau yang bergumul dalam surat-surat imigrasi sebentar lagi dapat keluar masuk Amerika Serikat dengan legal dan leluasa. Yang percaya terima berkat ini dengan iman, dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.